إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Edumalji yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di program belajar bahasa Arab melalui kitab yang berjudul Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rincian dari isim-isim marfu'. Isim-isim marfu' yang telah kita pelajari kemarin, telah kita bacakan sebelumnya macam-macam isim marfu', mulai dari al-mubtada, kemudian al-khabar, kemudian isim kana, kemudian khabar inna, kemudian al-fa'il, dan yang terakhir adalah naibul fa'il. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rinci insyaallah dari isim-isim marfu' yang pertama, yaitu al-mubtada. Isim-isim marfu' yaitu al-mubtada. Apakah itu mubtada? Sedikit murajaah dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya tentang jumlah atau kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu jika jumlah tersebut didahului oleh isim maka dinamakan jumlah ismiyah, dan jika didahului oleh fi'il namanya jumlah fi'liyah. Dan al-mubtada ada kaitannya dengan salah satu dari jumlah tersebut, yaitu jumlah ismiyah, karena dia adalah susunan, yaitu dari al-mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Adapun jumlah fi'liyah dia tersusun dari fi'il atau fi'il dan fa'il. Kita akan merinci insyaallah tentang al-mubtada yang merupakan susunan dari jumlah ismiyah, yaitu al-mubtada wal khabar. Dikatakan oleh mu'allif di halaman 27 di kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah, beliau mengatakan al-mubtada. Apakah itu mubtada? Mubtada adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Isim marfu' yang letaknya di depan jumlah, letaknya di depan dari kalimat kalau bahasa kita. Contohnya seperti yang telah kita bahas kemarin, ternyata tanda-tanda marfu' ini macam-macam. Ada yang dhammah, ada yang dengan alif, atau ada yang dengan waw. Kita berikan contoh satu persatu. Disebutkan oleh mu'allif, contohnya adalah yaitu adz-dzahabu ma'din. Atau kita ganti dengan istilah yang lebih kita kenal. Adz-dzahabu misalnya nafisun. Adz-dzahabu nafisun. Zahab artinya adalah emas, nafis adalah berharga. Emas itu berharga. Maka ini adalah susunan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dia tersusun dari mubtada dan khobar, didahului oleh isim. Inilah yang dinamakan ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Ini adalah isim marfu'. Kenapa dia marfu'? Karena ada tandanya yaitu dhammah, yaqa'u terletak fi awal jumlah, di depan jumlah, maka inilah mubtada. Kemudian yang kedua, contohnya misalnya al-qadiyani yahkumani bil adli. Misalnya al-qadiyani
al-qadiyani yahkumani bil adli. Al-qadiyani yahkumani bil adli. Kalau kita tanya susunan jumlah apakah ini? Jawabannya adalah susunan jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena didahului oleh isim. Dan isim yang di depan ini dinamakan mubtada. Kenapa dinamakan mubtada? Karena dia isim marfu' yaqa'u fi awal jumlah. Dia adalah isim yang marfu', tandanya adalah alif. Kenapa dia alif? Karena dia adalah musanna, yaitu ganda, dan letaknya di awal jumlah, maka dia adalah mubtada. Ini adalah contoh yang kedua, al-qadiyani yahkumani bil adli. Dua qadi itu, dua hakim itu dia menghukumi dengan adil. Kemudian contoh berikutnya adalah al-la'ibuna mutanafisuna. Ya, al-la'ibuna mutanafisuna. Kemudian kalau kita tanya lagi al-la'ibuna mutanafisuna, kita tanya lagi susunan jumlah apakah ini? Susunan jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena dia didahului oleh isim. Tandanya apa? Yaitu ada alif lamnya. Kemudian isim yang di depan itu namanya apa? Istilahnya apa? Ini istilahnya adalah mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Isim marfu', tandanya apa? Tandanya adalah waw. Kenapa dia tandanya waw? Karena dia adalah isim jamak mudzakkar salim dan letaknya di awal jumlah atau awal kalimat, maka ini adalah dinamakan yaitu mubtada. Contoh yang lain yaitu masih dalam kitab disebutkan asy-syuraka'u muttafiquna. Ya, asy-syuraka'u muttafiquna. Ya, kita tanya lagi asy-syuraka'u muttafiquna. Asy-syuraka muttafiquna. Susunan jumlah apakah ini? Susunan jumlah ismiyah. Kemudian kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena didahului oleh isim. Kemudian isim yang pertama ini, yang di depan ini namanya adalah mubtada. Kenapa? Karena dia adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Dia adalah isim marfu', tandanya adalah dhammah karena dia termasuk jamak taksir, yaitu tandanya dhammah. Kemudian letaknya di depan, maka ini adalah yaitu al-mubtada, yaitu dari susunan jumlah ismiyah. Dan contoh yang terakhir disebutkan di sini adalah yaitu al-mumarridatu rahimatu. Ya, al-mumarridatu rahimatun. Ya, kalau kita tanya susunan jumlah apakah ini? Ini adalah susunan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena didahului oleh isim. Dan isim yang di depan ini namanya adalah al-mubtada. Kenapa? Karena dia adalah isim yang keadaannya marfu' dengan tanda dhammah dan dia letaknya di awal jumlah. Maka mulai dari sini az-zahabu nafisun. Az-zahabu, emas itu berharga. Mana mubtada'nya? Az-zahab. Al-qadiyani yahkumani bil adli. Dua hakim itu menghukumi dengan adil. Manakah mubtada? Al-qadiyani. Kalau ini tandanya dhammah, ini tandanya alif. Al-la'ibuna mutanafisuna, yaitu para pemain itu sedang yaitu bersaing. Manakah mubtada? Al-mubtada adalah al-la'ibuna. Tandanya apa? Yaitu tandanya adalah waw. Dia isim marfu' dengan tanda waw karena dia
jamak mudzakkar salim. Kemudian asyuraka'u muttafiquna. Ya, manakah mubtada? Mubtada adalah asyuraka. Asyuraka artinya adalah itu orang-orang yang berkumpul berserikat itu semuanya muttafiquna, setuju. Maka ini adalah mubtada dengan keadaan marfu, tandanya adalah dhammah. Dan yang terakhir al-mumarridatu rahimatun. Manakah mubtada? Mubtada adalah al-mumarridat. Al-mumarridat artinya adalah para perawat wanita. Rahimatun yaitu memiliki sifat kasih sayang. Ya, maka yang di depan inilah namanya semuanya adalah mubtada dengan semuanya berkeadaan marfu dan semuanya letaknya di depan. Cuman yang membedakan adalah tanda marfu'nya. Ada yang dengan dhammah seperti az-zahab wasyuraka dan al-mumarridat, ada yang dengan alif yaitu al-qadiyani, ada yang dengan waw al-la'ibuna. Maka itulah adalah pembahasan mubtada ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Isim yang keadaannya marfu' yang letaknya di depan jumlah itu adalah mubtada, dan setelahnya maka ini nanti akan ada pembahasan sendiri yaitu adalah al-khabar. Maka ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itulah pengertian dari mubtada, yaitu ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Isim dalam keadaan marfu' yang letaknya di depan jumlah, yang merupakan susunan dari al-jumlatul ismiyah, dari jumlah ismiyah selain dari jumlah fi'liyah atau bukan dari jumlah fi'liyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.